Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga. Gereja Kudus masih mengundang kita merenungkan kisah-kisah Injil sesudah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Karena saya selalu condong memandang lingkaran tahun liturgi sebagai suatu perjalanan hidup batin. Baiklah kita tengok sejenak bacaan Injil yang disediakan gereja sejak hari Minggu Paskah pertama. Bacaan Injil yang disediakan gereja pada Minggu Paskah pertama adalah kisah perjalanan dua orang murid dari Yerusalem ke Emmaus yang disediakan untuk hari raya Paskah misa sore, Lukas 24 ayat 13 sampai 45. Anda tentu masih ingat kisahnya. Ketika Kleopas dan kawannya yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang peristiwa Yesus dalam kesedihan, kecemasan, dan kehilangan harapan. Dalam bahasa kitab suci, muram. Tiba-tiba disertai oleh Tuhan Yesus yang baru mereka kenali ketika Ia memecah-mecahkan roti. Dan pengenalan mereka akan Tuhan Yesus yang telah bangkit menghalau kemuraman yang menguasai mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ada semangat baru, kesadaran baru, harapan baru. Minggu lalu, bacaan Minggu Paskah kedua diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Boleh jadi pusat perhatian kita terarah pada Thomas the Doubter, Thomas si peragu, yang baru percaya, ya Tuhanku dan Allahku, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan jawaban Tuhan Yesus, tanggapan Tuhan Yesus kepadanya menjadi gema kita sampai hari ini. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Tentu saja boleh perhatian kita berpusat pada Thomas, tetapi baik juga melebarkan perspektif kita dengan melihat pola yang mirip ini. Para murid berkumpul dalam ketakutan, kecemasan, dan hilang arah, ditandai dengan mengunci pintu-pintu ruangan tempat mereka berkumpul. Akan tetapi kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit menghalaukan ketakutan, kecemasan, dan perasaan hilang arah mereka, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang terbarui. Kami telah melihat Tuhan. Pola ini yang diawali dengan para murid yang kehilangan gairah hidup saat kembali ke kehidupan mereka sebelum peristiwa wafat dan sengsara Tuhan Yesus. Kita dengar juga dari bacaan Injil hari ini, Petrus dan kawan dan sahabat-sahabatnya kembali ke Galilea, ke pekerjaan mereka semula sebagai nelayan, dan tidak tahu apa yang harus dibuat lagi. Semua harapan mereka hilang karena guru dan Tuhan mereka sudah wafat dan tidak tahu lagi di jenazahnya ada di mana. Maka aku akan pergi menangkap ikan. Teman-temannya juga tidak punya pekerjaan lain, tidak tahu harus buat apa. Kami ikut dengan engkau. Tetapi bertemu dengan Tuhan yang bangkit, itu Tuhan berbalik 180 derajat menjadi pribadi-pribadi terbarui, bersemangat kembali dan menapak kehidupan mereka dengan cara pandang yang baru, yang bergairah, yang bermakna, sebab guru dan Tuhan mereka hidup dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan daya kebangkitan Tuhan ini sedemikian kuatnya tidak dapat lagi disangsikan. Kita dengar dari kesaksian bacaan pertama, kisah para rasul. Para rasul kendati pun harus mengalami pengejaran, penolakan, siksaan, disesah, tetapi mereka terus
mewartakan sukacita akan kebangkitan Tuhan, tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, menerima segala tantangan dan kesulitan hidup dengan tantangan dan kekerasan dengan rendah hati, dengan sukacita, sebab mereka merasa dianggap layak menderita penderitaan oleh karena nama Yesus. Kita dengar dari kalimat pertama bacaan pertama tadi. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Kebangkitan Tuhan memampukan kita menanggung penderitaan, tantangan hidup, kesulitan hidup dengan bermakna, sebab kita tahu kita menjalani itu semua dan dianggap layak sebagai murid-murid Kristus, asalkan kita melakukannya dengan cinta. Dirumuskan dengan indah oleh kesaksian Bunda Teresa. Saya sudah berkali-kali membacakannya, tidak pernah lekang pengaruhnya dalam hidup saya. Saya berharap juga demikian bagi Anda, diberi judul Mencintai Hingga Terluka. Kita harus tumbuh dalam cinta, dan untuk melakukan hal itu kita harus terus mencintai dan mencintai, memberi dan memberi, hingga cinta itu melukai diri kita. Itulah jalan yang dilakukan Yesus. Kerjakanlah hal-hal biasa dengan cinta yang luar biasa. Hal-hal kecil seperti merawat orang yang sakit dan yang tidak punya rumah, yang kesepian dan yang tidak diinginkan, mencuci dan membersihkan pakaian untuk mereka. Anda harus memberi apa yang akan meminta sesuatu dari diri Anda. Maka ini tidak hanya memberikan apa yang tanpanya Anda bisa hidup, tetapi memberikan apa yang bisa membuat Anda tidak bisa hidup tanpanya. Saya ulangi kalimat ini ya. Tidak hanya memberikan apa yang tanpanya Anda bisa hidup, tetapi memberikan apa yang bisa membuat Anda tidak bisa hidup tanpanya. Atau dengan kata lain, memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi milik kesayangan Anda. Maka pemberian Anda menjadi sebuah pengorbanan yang akan memiliki nilai di hadapan Allah. Pengorbanan hanya berguna dan berarti jika mengalir keluar dari cinta. Memberi hingga tindakan itu melukai kita. Pengorbanan juga merupakan cinta dalam perbuatan nyata. Setiap hari saya melihat cinta ini. Bunda Teresa membagikan hal ini dalam anak-anak, pria dan wanita. Pernah saya turun ke jalanan dan seorang pengemis datang menghampiri saya sambil berkata, "Ibu Teresa, setiap orang memberi pada Anda, saya juga ingin memberi pada Anda. Sepanjang hari ini saya hanya memperoleh 29 rupiah dan saya ingin memberikannya kepada Anda." Saya terpaku sejenak dan berpikir, jika saya mengambilnya, 29 rupiah itu tidak ada artinya. Dia tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk makan malam. Tetapi jika saya tidak mengambilnya, saya akan menyakiti hatinya. Maka saya mengulurkan tangan dan menerimanya. Ketika saya melihat wajahnya, saya tahu bahwa saya tidak pernah melihat kebahagiaan semacam itu pada wajah seseorang. Seorang pengemis seperti dia pun dapat memberi pada Ibu Teresa. Suatu pengorbanan besar bagi si lelaki miskin yang duduk sepanjang hari di bawah terik matahari dan hanya mendapat 29 rupiah. Sungguh indah. 29 rupiah adalah jumlah yang begitu kecil dan saya tidak akan mendapatkan apapun dengan jumlah itu. Tetapi ketika dia memberikannya dan saya menerimanya, uang itu menjadi seperti
ribuan, karena diberikan dengan cinta yang amat besar. Baru-baru ini sepasang muda menikah di sini. Di sini itu di Nirmal Hidayah, tempat Bunda Teresa waktu itu berkarya, rumah persinggahan terakhir. Mereka memutuskan untuk melakukan perkawinan mereka dengan cara yang sederhana. Si pengantin wanita mengenakan gaun katun biasa, dan di situ hanya hadir kedua orang tua mereka, dan mereka memberikan pada kami semua uang yang telah mereka tabung, yang sebenarnya untuk pesta perkawinan. Mereka membagikan cinta mereka dengan orang-orang miskin. Dengan menjadikan diri kita sendiri miskin, dengan mencintai hingga terluka, kita menjadi mampu untuk mencintai secara lebih dalam, lebih indah, lebih menyeluruh. Dan seperti pengalaman para rasul yang kita warisi, dengan itu kita layak disebut murid-murid Tuhan Yesus. Amin.